Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan mengabulkan sebagian gugatan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo terkait penangkapan, penahanan, dan penggeledahan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Sebelumnya Roy mengajukan 9 poin kepada Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam pra-peradilan ini. Roy menyatakan penangkapan terhadap dirinya dilakukan tidak sesuai ketentuan hukum. Ia mengaku diperlakukan layaknya pelaku tindak pidana berat saat dijemput paksa di rumahnya. Apakah implikasi dari putusan Hakim pra-peradilan ini terhadap Roy Suryo dan persidangan kasusnya nanti? Terlebih beberapa hari sebelumnya Roy juga mengajukan pra-peradilan kedua, di mana Roy mengajukan gugatan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Ya, itu tadi pemirsa. Hakim Tunggal dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan sebagian gugatan yang telah diajukan dalam pra-peradilan oleh Roy Suryo. Apa saja yang telah diterima oleh hakim dan apa pula yang menjadi implikasi atas keputusan dari Hakim Tunggal tersebut? Kami akan membahasnya pemirsa bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Saya akan sapa satu persatu. Di sebelah saya pemirsa sudah ada Bang Andi Aswad, dia merupakan Ketua Umum Relawan Militan Gibran Nusantara sekaligus mewakili dari kubu Jokowi. Selamat malam Bang Andi, malam. Sehat? Malam, sehat. Sehat. Dan tentunya pemirsa kami juga akan menyapa satu narasumber lagi yang sudah terhubung bersama kami. Sudah ada Bang Yasena yang merupakan kuasa hukum dari Roy Suryo. Selamat malam Bang Yasena, terima kasih sudah bergabung. Malam Mbak, malam. Ya, Bang Yasena, langsung saja kami ingin mengetahui apa saja yang menjadi poin-poin yang telah dilakukan ataupun keputusan dari Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pra-peradilan Roy Suryo hari ini. Ya, baik ya. Jadi terkait dengan pra-peradilan ini yang kita ajukan itu kan terkait dengan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan ya. Di mana penangkapan ini adalah waktunya 1 kali 24 jam. Tapi mohon maaf nih, saya oper dulu. Kalau terkait dengan masalah surat perintah penangkapannya itu menggunakan undang-undang atau KUHP nomor 20 tahun 2025 ya. Namun meminta agar dalam penyidikan ini karena berlanjut di era sebelum KUHP yang baru, maka dijadikan sebagai dasar penyidikannya KUHP yang lama, KUHP nomor 8 tahun 81. Namun dalam penangkapan ini sebagaimana diatur dalam KUHP lama itu dalam pasal 19 dan KUHP yang baru itu pasal 93 sampai dengan 98, di dalamnya juga ada rehabilitasi. Yang kedua terkait dengan masalah penahanan. Penahanan ini kan ada 3 hal ya dalam KUHP lama. Yang pertama mungkin mengantisipasi agar tidak melarikan diri. Yang kedua mungkin jangan sampai merusak TKP. Yang ketiga mengulangi perbuatan kembali. Dan apa yang dilakukan oleh klien kami Bapak KRMT Roy Suryo Notodiprojo, beliau pada saat tanggal 19 Juni itu hari Seninnya itu beliau wajib lapor di Polda Metro Jaya. Itu yang ke-30 kali ya kan, yang ke-30 kali. Nah, kemudian hari Jumat tiba-tiba terjadi penangkapan. Nah ini, dan penangkapan ini sangat-sangat luar biasa, dan ini kami sampaikan semuanya di dalam persidangan dalam pra-peradilan itu. Kita beberkan semuanya tentang kejadian-kejadian itu, dasar hukumnya, dan hakim juga melihat semuanya. Di mana kaitan dengan masalah penangkapan itu 1 kali 24 jam. Namun di dalam pelaksanaan penangkapan tersendiri dilakukan secara, ya boleh katakan mungkin sudah mendengar semuanya, dilakukan secara sporadis, dilakukan pada pagi hari, kemudian beliau itu baru pulang dari Bandung ya, baru istirahat tiba-tiba digedor dengan paksa, dipencet bel dan sebagainya. Itu kami ceritakan semua dalam pengadilan ya. Pencet bel nggak berhenti, kemudian sampai ke atas bla bla bla, sampai akhirnya petugas ini memaksa masuk. Ya memang betul ada petugas yang pesuruh atau mungkin orang jaga rumahnya yang ada di sana yang membuka pintu, tapi petugas ini langsung nyerobot masuk, masuk. Nah, dan yang lebih mengecewakannya itu pada saat naik ke lantai 2, mana bapak, dia masuk langsung bukan mendobrak ya, artinya karena pintu sudah dibuka oleh petugas atau orang yang ada di situ ya kan. Satpam ada di bawah, cuma 1 orang. Satpam nggak berani masuk, hanya orang rumahnya yang buka, dan
langsung diterobos masuk. Ternyata yang dimasuki itu adalah kamarnya istrinya Pak Roy. Ya, dan istrinya Pak Roy sempat teriak. Nah, karena teriak, Pak Roy ada di ruangan sebelah, kan di sana ada kamarnya yang lain. Pak Roy keluar, ada apa ini, langsung didatangi ke sana. Dan ini diceritakan semua, dan videonya dibuka semuanya gitu loh ya. Jadi bukan cerita asal ngomong, ada videonya, ada saksi semuanya di sana bicara. Nah, itulah untuk proses penangkapannya ya, 1 kali 24 jam. Kemudian penahanannya. Penahanan ini apa sih yang dilakukan? Beliau ini kan tidak melarikan diri. Sekali lagi, beliau ini tidak mengulangi perbuatan kembali. Beliau ini juga tidak merusak TKP atau barang buktinya seperti itu. Dan inilah yang disayangkan. Kenapa harus dilakukan penahanan? Kenapa enggak dipanggil saja gitu kan? Nah, kalau dalam undang-undang lama 881 itu pasal 21. Kalau yang baru ini kan pasal 97. Ya, mungkin hal-hal seperti ini ya bisa dibicarakan lah, lebih bagus, lebih elok, lebih enak ya. Karena beliau ini sangat kooperatif untuk hadir. Dan yang ketiga, penggeledahan. Inilah yang menjadi objek kita untuk pra-peradilan gitu kan. Apa yang dilakukan penggeledahan? Penggeledahan ini ternyata surat izin penggeledahannya itu dari Pengadilan Negeri Tangerang itu dikeluarkan tanggal 13 November 2025. Nah, sementara eksekusinya pada tanggal 19 Juni 2026. Nah, inilah yang membuat kami heran ya. Kok bisa? Sedangkan menggunakan undang-undang KUHP lama 881 waktunya itu 3 kali 24 jam. Silahkan dilihat. Karena kami kemarin juga berhadapan dengan tim lawyer yang dari termohon sendiri itu kekeh menggunakan Undang-Undang nomor 881, silakan dilihat. Dan Undang-Undang nomor 2025 juga sama gitu ya. Nah, inilah yang kami ajukan. Dan ada tambahan memang. Tambahannya apa? Yaitu kami meminta direhabilitasi namanya Bapak KRMT Roy Suryo karena kami kan menjadi kliennya menjadi lawyernya dari klien kami Roy Suryo. Sementara untuk Dr. Tipa kan ada tim yang lain, kami fokus aja ke Roy Suryo karena terkait dengan prapernya adalah Bapak Roy Suryo. Nah, kami di sini juga menyampaikan mohon untuk diberikan rehabilitasi, pemulihan kembali nama baiknya beliau. Nah, putusannya ya diputuskan memang tidak seluruhnya diputuskan. Artinya kami putuskan sebagian ditolak. Yang diputuskan adalah penangkapan dianggap tidak sah, penahanan dianggap tidak sah, dan penggeledahan dianggap tidak sah. Nah, itu memang yang menjadi objek prapid kami pada saat itu. Dan kemudian yang terkait dengan masalah rehabilitasi, hakim setelah putus itu menyampaikan silahkan diajukan kembali 14 hari setelah prapid ini. Dan itulah makanya dikatakan tidak dikabulkan sepenuhnya, namun dikabulkan sebagian karena ada beberapa yang tidak disepakati. Mengingat apa? Karena mengingat rehabilitasi ini ada suatu proses tersendiri dan tidak masuk ke dalam tuntutan pokok. Demikian, Mbak. Makasih. Ya, baik, Bang Adi, ini kan penahanan sesungguhnya yang selalu dilaporkan dari pihak pelapor sendiri, tapi ternyata juga bisa menjadi salah satu objek yang diajukan dalam pra-peradilan, Bang Adi. Ini mesti diklarifikasi. Pak Jokowi tidak minta penahanan, ya. Bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak dari meminta pihak pelapor, penahanan saya bilang. dari sebagai pelapor, tidak meminta penahanan untuk itu, karena Pak Jokowi pelapor kan. Jadi apa yang dilakukan itu adalah memang hak dan wewenang dari kepolisian untuk itu. Semua diserahkan kepada kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya, para penyidik, dalam proses-proses hukum selanjutnya. Jadi Pak Jokowi tidak mengatakan, menyarankan begini atau memaksa begini. Ini juga membuktikan bahwa Pak Jokowi sebagai saksi pelapor itu tidak cawe-cawe. Tidak ada intervensi. Tidak ada intervensi, tidak ada cawe-cawe dalam hal ini. Ini adalah murni dari pihak kepolisian, ya. Karena saksi pelapor ini Pak Jokowi ini sudah menyerahkan sepenuhnya dengan mekanisme peradilan dan mekanisme proses-proses hukum yang berjalan untuk itu. Bang Andi melihat hasil dari kesimpulan hakim dalam pra-peradilan ini seperti apa? Ya, ini ada yang menarik ya, karena pergulatan itu kalau kita melihat bagaimana ada Undang-Undang nomor 8 tahun 81 KUHP lama, kemudian ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Memang ada perbedaan-perbedaan itu. Penggunaan dari ya kayak tadi Tangsel ya untuk pengadilan negeri, kemudian
surat penangkapan atau penahanan itu menggunakan KUHP baru itu agak rancu. Jadi persepsinya ini berbeda, ya. Kalau kita lihat mungkin ada cacat prosedur saja di sini gitu loh. Bukan substansinya, bukan materialnya gitu. Baik. Ya kan? Artinya ini kayak prosedural saja seperti surat menyurat itu yang bermasalah. Jadi ya diambil keputusan oleh hakim tunggal dan kita apresiasi lah hakim tunggal telah mengatakan memutuskan bahwa itu diterima hanya sebagian, tidak secara keseluruhan. Ya bahwasanya itu yang terjadi ya kita hormati gitu loh. Ya yang menarik ini kan sudah dimasuk ke prapit yang kedua gitu kan. Nanti kalau kita bicara prapit kedua, apa sih tujuannya untuk prapit kedua itu? Ya kan? Sebelum kita membahas itu, kita juga harus menanyakan kepada Bang Yasena terlebih dahulu. Ini tadi disebutkan kemungkinan ada cacat prosedural saja dalam hal ini. Apakah Bang Yasena ini juga sepakat dengan hal itu? Begini Mbak, yang namanya pra-peradilan itu berbicara tentang formil, bukan material. Ya, formil. Jadi kaitan dengan masalah formil itu yang dibilang prosedural, salah satunya seperti itu gitu loh. Jadi kalau material itu sidang. Jadi Bang Andi, mohon maaf nih ya. Tadi saya katakan betul material. Tadi yang dikatakan Bang Andi benar. Mungkin nggak didengar. Tapi ini kita berbicara tentang formil, prosedural terkait dengan masalah penangkapan. Formal ya, material juga. Apa alasannya itu loh ya. Nah, seperti itu. Kalau kita udah material itu udah sidang. Ya betul. Gitu. Dan betul, kita nggak boleh, pasti kita akan ditolak sama hakim kalau udah masuk ke material. Kita nggak boleh masuk material dulu seperti itu. Bang Yasena, apa implikasi dari keputusan dari hakim ini? Inti yang ini, yang pra-peradilan tadi. Iya, dari yang pra-peradilan tadi, ya inti pra-peradilan itu ya sudah berarti dianggap bahwa penangkapan ini tidak sah, penahanan ini tidak sah, penggeledahan tidak sah, ya kan? Dan untuk rehabilitasi silahkan diajukan kembali 14 hari setelah putusan dikeluarkan. Seperti itu kata hakim. Makanya kami akan kita akan ajukan untuk rehabilitasinya 14 hari. Itu 14 hari itu bukan waktu yang 14 hari, maksudnya minimal 14 hari. Boleh di atas 14 hari seperti itu. Begitu, dalam proses rehabilitasi ini artinya untuk penentuan tanggal dalam sidang pokok perkara ini akankah berbeda ataupun memperbaiki nama baik. Baik. Selama dilakukannya perbaikan nama baik dari Roy Suryo ini, apakah itu artinya tanggal dari pokok perkara yang seharusnya nanti dipersidangkan ini juga akan mundur? Bukan begini. Kan ini ada yang kita prapitkan penangkapan, penahanan, penggeledahan ya. Berarti kan ada satu kejadian mencemarkan, ya kan, tercemar namanya beliau, ya kan. Nah karena tercemar namanya beliau, makanya kita meminta pemulihan, ya kan, diserahkan ke hakim untuk diberikan putusan seadil-adilnya. Ya hakim memutuskan tadi 3 hal, penangkapan, penahanan, dan penggeledahan dikabulkan atau dikatakan tidak sah, dan untuk rehabilitasi silakan, itu di luar daripada konteks yang 3 ini, silakan untuk diajukan 14 hari setelah putusan ini. Itu putusan dari hakim yang disampaikan. Demikian Mbak. Baik Bang Andi, ada keputusan rehabilitasi itu. Kalau Bang Andi melihatnya? Ya itu kan sudah diputuskan oleh hakim tunggal ya. Bahwasanya kan tidak, artinya yang sebagian itu kan bukan termasuk itu. Tapi kan ada lagi itunya kan. Di lain itu ya silakan mengajukan dalam waktu 14 hari, minimum 14 hari untuk mengajukan rehabilitasi nama itu. Ya monggo-monggo saja gitu kan dilakukan seperti itu. Karena kalau kita fokusin kita itu adalah di pokok perkara, ya. Karena ini penting di pokok perkara ini, ya. Memang di KUHP baru ini ya kan proses dari prapit didulukan sebelum masuk ke sidang pokok perkara. Yang saya lihat di sini adalah apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa itu kita katakanlah ancungi jempol gitu. Artinya dia tidak melakukan yang namanya prapit tapi langsung pokok perkara karena dia paham betul ya bahwasanya ini harus segera diselesaikan gitu. Harus berjalan segera sidang ini untuk sidang pokok perkara Dr. Tifa itu. Tapi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Roy CS dengan penasihat hukumnya, ini kan sudah merencanakan akan melakukan prapit berikutnya. Nanti kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Jadi seolah-olah ini memanfaatkan kalau kita bicara kalau kita lagi balap nih seperti Valentino Rossi gitu loh. Seperti Valentino Rossi. Artinya mereka ini itu ingin diatur dalam permainan sabar dulu. Nggak ada larangan orang Bang Yasena sabar dulu. Satu persatu Bang Yasena, mohon maaf.
satu persatu Bang Yasena, silakan Bang Andi. Jadi ya itu main di tikungan kan gitu. Karena kan dari dulu saya katakan waktu bulan November ya tahun 85 ketika ada ditetapkan sebagai tersangka, kita challenge mereka. Kalau ada pasal penyelundupan pasal, kemudian ada kriminalisasi, lakukan saja perapit pada saat itu. Baik, kita juga akan menanyakan dengan adanya rencana pra-peradilan kedua dan juga ada rehabilitasi. Lantas apa saja yang nantinya akan dipersiapkan dan juga apa yang nanti akan menjadi poin-poinnya. Sesaat lagi pemirsa, kami masih akan membahasnya. Ada masih bersama kami Bang Yasena menanggapi tadi pernyataan dari Bang Andi, sekaligus kami ingin mengetahui apa saja langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh kuasa hukum Roy Suryo, termasuk adanya pra-peradilan kedua yang kemungkinan akan diambil sebagai strategi hukum. Ya, baik, terima kasih. Jadi sebetulnya dari kami itu terkait dengan prapit itu tidak ada niat untuk ngulur-ngulur waktu ya. Tadi seperti disampaikan bahwa kesannya ini akan mengulur waktu untuk pra-peradilan ini supaya tidak masuk ke dalam persidangan materi gitu. Sebetulnya bukan itu maksudnya. Dari awal kita itu menanggapi dari pihaknya Bang Andi ini kan selalu mengatakan siapapun yang tampil di media silakan prapit aja, silakan prapit aja, kan selalu begitu gitu kan. Ya kami sabar dulu, melihat dulu, kita melihat situasinya bagaimana. Kita mau prapit juga tenang aja dulu gitu loh. Nah sekarang begitu sudah masuk ke dalam tahap kami prapit, kenapa harus keberatan? Kenapa harus dikatakan bahwa kami mengolor-ngolor waktu untuk sidang? Itu kan hak kami. Prapit ini diatur dalam undang-undang Bang Andi, bukan keinginan kami ngolor-ngolor waktu, jadi jangan salah paham ya. Kami mohon maaf ya Bang ya, kita sama-sama nih, kita ini tidak ada niat ngolor waktu. Selama itu dilegalkan, selama itu diizinkan dalam undang-undang, bahkan kami pun sudah punya nomor perkaranya Pak Roy, ya kan? Tapi di dalam aturannya mengizinkan boleh. Apakah kesempatan ini disia-siakan? Kan sesuai dengan permintaan dari kelompoknya Bang Andi waktu itu. Silakan prapit, silakan prapit. Lah sekarang kami prapit. Berapa kali minta prapit waktu itu? Mulai dari pemberitaan apa aja. Kalau dihitung-hitung mungkin ya di atas 2-3 kali lah ngomong silakan prapit. Nah sekarang kami baru masuk ke prapit kedua. Kenapa keluar satu pernyataan atau satu statement yang mengatakan terkesan bahwa kami ngolor-ngolor supaya tidak masuk sidang materi atau apa? Selama itu ada diizinkan oleh undang-undang, selama itu diperbolehkan kami untuk melaksanakan pra-peradilan, ya kami manfaatkan, kami gunakan sebaik-baiknya, dan itu nggak ngawur. Buktinya hari ini misalkan, ya kan? Hari ini alhamdulillah semua kaget, termasuk kami udah terus terang aja. Kami melaksanakan prapit ini, tidak ada satupun yang percaya bahwa ini akan membuahkan hasil yang ya sesuai dengan harapan kami. Ya, di mana prapit ini akan boleh dikatakan permohonan kami dikabulkan, tapi tidak sepenuhnya. Nggak ada masalah. Tapi ada satu perkataan dari hakim, silahkan untuk rehabilitasi itu bisa dilaksanakan 14 hari setelah putusan ini. Itu alhamdulillah. Jadi kami jawab bahwa kami sebetulnya mengabulkan apa yang menjadi keinginan dari pihak Bang Andi. Demikian, terima kasih. Baik, Bang Andi, bukan untuk mengulur-ngulur waktu katanya Bang Andi. Ya, jadi kan begini, saya berkali-kali kita katakan betul, kita minta ketika bulan November dan seterusnya ya, sebelum KUHP baru itu berlaku, ya, itu kami minta silakan aja, jangan mengglorifikasikan, menginformasikan sesat kepada masyarakat, ya, bahwa ini terjadi yang namanya kriminalisasi, bahwa ini ada pesanan dari Solo, bahwa ini KUHP Solo dan sebagainya ya. Maka kita challenge pada 2025 itu, silakan saja lakukanlah prapit itu, jangan membuat lagi cerita bahwa itu KUHP Solo gitu loh. Dan ini kan membuktikan ya, tidak ada cawe-cawe dari Pak Jokowi dalam hal ini. Kalau mau Pak Jokowi mau cawe-cawe mungkin waktu beliau jadi presiden ini selesai nih barang. Tapi beliau itu sangat menghormati hukum, ya. Bayangkan dia baru melaporkan setelah dia tidak lagi menjabat sebagai presiden, dan kemudian ini dia laporkan dia sendiri. Karena apa? Karena beliau ini yang dicemari nama baiknya, difitnah, ya. Maka dia datang untuk itu, ya. Apakah setelah itu dia cawe-cawe lagi?
Tidak ada, semua diserahkan kepada prosedur hukum yang ada. Maka saya katakan tadi, kalau mereka melakukan prapit dan berulang kali prapit, ya kalau dikatakan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Cuma buat kita, ya sampai kapan mereka mau prapit, kan begitu. Ya kan akhirnya di masyarakat mengatakan, oh ini usaha atau upaya untuk mengulur-ngulur waktu karena takut untuk masuk dalam sidang pokok perkara. Ya, karena kemungkinan nggak punya barang bukti untuk di-challenge yang ada di sana. Ya, karena apa? Kenapa Bu Tifa itu berani untuk melakukan itu? Jadi ada 2 poin juga, masyarakat bisa menilai. Ini mungkin mengintip nih apa saja pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh jaksa penuntut umum. Nanti kan di note. Kalau tidak bisa dijawab oleh Dr. Tifa misalnya dengan pertanyaan yang sama, itu kan tambal sulam lah. Berarti ada strategi yang dimainkan. Ya itu jelas begitu, itu strategi, tapi ya kita hormati strategi yang dibuat oleh penasihat hukum itu. Mereka melakukan gaya Valentino Rossi, itu hak mereka. Tapi yang jelas buat kita menunggu. Ayo, kita menunggu di sidang pokok perkara, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, Bang Yasena, ini mengenai bukti. Apakah dari pihak kuasa hukum mewakili dari Roy Suryo ini, bukti-buktinya ini sudah dipersiapkan dalam sidang pokok perkara nanti? Oke, saya ulas ya apa yang disampaikan Bang Andi barusan. Terkait dengan pernyataan KUHP Solo. Bang Andi harus tahu dulu, lawyernya KRMT Roy Suryo siapa? Itu loh, Bang Andi harus tahu dulu siapa lawyernya. Bang Andi tahu nggak? Kan gitu kan, itu satu ya. Adakah lawyer kami yang notabene lawyernya Pak Roy Suryo mengatakan itu? Mengatakan seperti KUHP Solo gitu kan. Seingat kami, lawyer kami nggak pernah ada ngomong begitu. Ya, tapi kalau itu bukan lawyernya Pak Roy Suryo, ya saya nggak tahu siapa yang ngomong begitu. Ya, itu satu ya Bang Andi ya. Kita luruskan nih Bang Andi. Jadi jangan sampai salah berbicara ya. Satu. Yang kedua, saya paham siapa di sana. Ntar ya, aku ngomong dulu ya. Iya, silakan. Dikasih kesempatan. Nah, ya, terkait dengan barang bukti. Nah, kami kan belum memulai sidang. Ya, kami masih mempersiapkan terkait dengan masalah pra peradilan berikutnya. Ya kan? Nah, jadi kalau terkait dengan barang bukti, ya mohon maaf dengan hormat. Ya silahkan dari pihak Bang Andi mau mengatakan tidak punya barang bukti, tidak punya apa, itu haknya Bang Andi untuk ngomong demikian. Tapi yang jelas tidak mungkin kami tidak ada barang bukti. Tapi kami tidak mungkin kami akan ngomong karena belum masuk kepada pokok materi. Baik. Kami baru mempersiapkan pra peradilan untuk yang kedua, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat yang akan datang. Baik, ya. hari Jumat. Yang ketiga, tadi Bang Andi menyebut bahwa Dr. Tifa sangat berani. Semua berani. Di mata kami, Dr. Tifa berani, Pak Roy Suryo juga berani. Namun jangan digabung-gabung. Kenapa? Karena di sini ada 2 konteks yang berbeda, ya kan? Khusus untuk Dr. Tifa itu ada tim lawyer sendiri, ya. Walaupun kami memang gabung dalam satu perjuangan seperti itu antara Pak Roy dengan Dr. Tifa. Namun Dr. Tifa memilih untuk sidang, untuk pokok materi. Silakan, kami nggak menolak karena itu tim lawyernya beda, ya. Sementara kami tim lawyernya beda juga. Jadi kami memilih untuk prapit dulu. Jadi jangan sampai menyalahkan kok ini ada perbedaan. Kan tadi udah disampaikan, itu sah-sah aja. Kalau Dr. Tifa mau mencabut kemarin prapitnya, yaitu keinginan beliau selaku klien, selaku prinsipal gitu kan, dari tim lawyernya. Dan dari tim Roy Suryo sendiri melanjutkan prapit, bahkan sekarang akan melanjutkan kepada prapit kedua setelah prapit pertama baru selesai pada hari ini. Baik. Begitu Bang Andi, makasih. Bang Yasena, apakah hasil ataupun keputusan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pra peradilan hari ini nantinya akan menjadi amunisi untuk pra peradilan yang kedua? Ya, gini. Untuk hasil hari ini itu kan terkait dengan masalah penangkapan, penahanan, penggeledahan, ya kan? Bagaimana bisa masuk kepada prapit yang kedua untuk menjadi amunisi, ya kan? Tapi kalau ini terkait dengan masalah kesalahan di awal, sebelum ada pelimpahan berkas pada tanggal 30 April, kan P21 30 April, sementara penangkapan 19 Juni, mungkin bisa masuk ke dalam berkas. Tapi karena ini tidak ada masuk ke dalam berkas, hanya untuk memperbaiki, ya, meluruskan bahwa
Roy Suryo tidak seperti itu gitu loh. Maka ada 3 yang digugurkan tadi kan gitu kan. Bukan tidak digugurkan, yang tidak sah ya kan. Nah, karena ada suatu perbuatan yang membuat nama baik Roy Suryo itu mungkin perlu direhabilitasi, makanya hakim pun menyampaikan seperti itu. Jadi terkait kalau memang ini akan digunakan untuk pokok materi lain lagi ya. Nah, makanya nanti kita lihat apakah prapid yang kedua ada keterkaitan dengan untuk pokok materi sidang berikutnya atau tidak. Nanti dilihat itu. Tapi untuk yang pertama ini kita selesaikan dulu permasalahan terkait dengan masalah fenomena penangkapan yang sangat luar biasa, penahanan sangat luar biasa, dan penggeledahan dengan waktu yang daluarsa. Demikian Mbak, makasih. Baik, Bang Andi boleh ditanggapi juga tadi sempat disebutkan bahwa dari pihak kubu Roy Suryo ini memiliki bukti-bukti tapi tidak mungkin untuk diungkapkan. Ya, itu hak dari tersangka ya, karena belum terdakwa kan oleh penasihat hukumnya gitu. Itu haknya. Tapi dengan keyakinan kita itu ya, dengan cara-cara yang dilakukan ini ya, menurut kami ya itu adalah mereka tidak mempunyai barang bukti yang kuat ya untuk bisa di-challenge untuk itu ya. Karena ya setahun lebih kita perdebatan seperti apa, kan kita juga paham lah ya seperti apa di sana, baik di stasiun TV, di podcast kita bisa melihat seperti apa gitu. Tapi kalau dalam hal ini ya kami semua ya, apalagi Pak Jokowi yang selalu dikatakan bahwa beliau tidak akan hadir di persidangan nanti ya, pasti kan Dr. Tifa dulu kan, nanti pembuktian berkas perkara itu, dan beliau dipanggil oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan agendanya ya, tanggalnya, jamnya, beliau kan akan hadir untuk membawa semuanya. Ini juga jangan ada lagi narasi-narasi dari luar, narasi-narasi liar yang mengatakan Pak Jokowi tidak akan hadir. Beliau sendiri kemarin sudah mengatakan itu ya, saya akan hadir ya, diundang tanggal berapa, jam berapa, saya akan hadir. Yang artinya, akan hadir itu apabila ada persidangan dari Dr. Tifa. Jika nanti dipanggil lagi dalam persidangan Roy Suryo. Makanya kita kan lihat ya, dalam persidangan ini kan di split untuk itu ya. Kalau kita melihat ya, apakah harus hadir berkali-kali? Enggak juga. Enggak perlu hadir berkali-kali. Hakimnya juga sama. Ya, JPU-nya juga sama. Kan gitu. Itu terserah nanti dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kalau beliau pun nanti ya ketika itu masuk pokok perkaranya Roy Suryo, beliau harus hadir, ya pasti beliau akan hadir. Baik. Karena beliau itu taat hukum untuk itu. Ya. Jadi jangan diragukan lagi. Kalau beliau diperintahkan oleh hakim untuk hadir, beliau akan hadir. Baik. Bang Yasena, untuk pra peradilan kedua ini apa saja yang menjadi poin-poin yang kemudian akan diajukan? Ya, di sini kan ada yang namanya penyelundupan pasal dan penyelundupan orang ya. Penyelundupan pasal di sini ada pasal-pasal yang diselundupkan, yang sebetulnya pasal-pasal itu dimasukkan oleh orang yang bukan Bapak Jokowi, ya dimasukkan oleh Pak Andi Kurniawan, Lecumanan, dan Samuel Second ya. Jadi itu pasal-pasal yang masuk ke dalam. Nah, besok ini kita akan mempraperadilakan terkait dengan adanya pasal ITE 32 ayat 1, di mana pasal 32 ayat 1 ini adalah merupakan lex spesialis dari undang-undang khusus ya. Sedangkan di situ juga ada pasal 310 ya, yang terkait dengan masalah pencemaran nama baik, dan 311 ya, itu sama pencemaran nama baik dengan fitnah. Namun sudah dirubah menjadi 433 dengan 434. Nah, kalau misalkan ada dua pasal ini yang bersamaan ya kan, ini bisa menjadi nebis nantinya kan gitu. Ya kan? Nah, makanya kami besok ini hari Jumat ini akan masuk ke pra peradilan untuk pasal tersebut gitu kan. Nah, inilah yang akan kita masukkan. Ingin kita lihat kemungkinan kalau memang dari pasal ini nanti masuk ke dalam pra peradilan seperti tadi yang ditanyakan, itu mungkin akan masuk ke dalam pokok perkara kemudian hari. Tapi kalau yang terkait dengan penangkapan penahanan ini tidak. Ini untuk merehabilitasi nama baiknya Bapak Roy Suryo. Itu satu. Yang kedua, tolong Bang Andi, terkait dengan masalah, sekali lagi terkait dengan masalah Dr. Tifa, walaupun kami satu perjuangan antara Pak Roy dan Dr. Tifa ya. Jadi mau hadir mau tidak Bapak Jokowi ya silakan. Kami kan belum masuk ke dalam perkara Bang Andi. Belum ya, belum masuk pada pokok materinya. Jadi kami masih dalam persyaratan formil, kita masuk dalam KUHAP dulu gitu kan, untuk menyelesaikan pra peradilan.
Tadi Bang Adi menyampaikan, silakan mau berapa kali pra peradilan. Ya kami akan melihat konteks permasalahan ini, apa yang bisa diprapidkan, apa yang bisa masuk. Kalau seandainya tidak bisa masuk, hakim juga pasti akan menolak pra peradilan tersebut. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Dan sekali lagi untuk masalah Dr. Tipa, ya silakan nanti Bang Andi dengan TV1 ini silakan bicarakan dengan langsung lawyernya Dr. Tipa. Jangan dengan lawyer kami, dengan lawyernya Pak Roy Suryo, karena kami tidak akan bisa menjawab, kami tidak tahu itu masalahnya. Terima kasih. Baik. Bang Andi, ini ada beberapa hal yang kemudian sudah disiapkan dari pihak Roy Suryo, salah satunya adalah dari pra peradilan, dan ternyata apabila ada yang diterima akan diajukan, jika tidak, ini kan artinya masih ada panjang. Ya. Kalau menurut Bang Andi seperti apa? Ya betul, makanya kan saya bilang ya, kalau Bang Yasena mengatakan berbeda ini antara Tifa ya dengan Roy Suryo gitu kan, karena berbeda penasihat hukum, substansinya sama kan begitu ya. Jadi nggak masalah untuk hal itu ya. Tapi yang jelas di sini kembali lagi saya katakan, mohon maaf ya, bahwa ini kan memang sengaja untuk perpanjang gitu, ya. Karena tidak menyinggung masalah pokok perkara gitu. Yang memang ini hak dari ya penasihat hukum dengan memanfaatkan celah-celah yang di KUHP baru ini ya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 bahwasanya bisa melakukan beberapa kali untuk prapit, itu hak konstitusi memang sudah ada perlindungannya dalam undang-undang itu. Ya bagi kami ya, kita pun siap lah ya, semua sudah siap. Begitu banyaknya yang namanya barang bukti, saksi-saksi dan saksi ahli, itu kita siap ya. Kalau misalnya Roy Suryo belum ini nggak masalah, kita konsentrasi ya di mana di sidang pokok perkara Dr. Tifa itu yang nanti tanggal hari Kamis tanggal 9 itu adalah eksepsi, sidang eksepsi perlawanan ya kan. Nanti kan harus perlawanan, terus ada mungkin ada sidang lagi ya, mungkin yang sekitar awal Agustus ya, mungkin sudah pemeriksaan berkas perkara. Ya, mungkin Pak Ujoki nanti akan diundang untuk itu. Tapi yang jelas buat kita ya, apapun keputusan hari ini tentang pra peradilan dilakukan oleh hakim tunggal di PN Jakarta Selatan, kita hormati ya, kita apresiasi, dan itu adalah langkah-langkah hukum yang telah dilakukan oleh pihak Roy Suryo. Yang jelas apapun itu keputusan kita terima semua dan kita fokus kepada yang namanya sidang pokok perkara. Baik, Bang Yasena, agar tidak ada kesimpang siuran dari Bang Yasena sendiri menyatakan bahwa apa sesungguhnya yang menjadi tujuan dari pra peradilan ini? Baik, tujuan pra peradilan ini kita memang kaitan dengan masalah bukan pokok materi ya, kita dalam hukum masalah formil, jadi kita apa sih yang terjadi terkait dengan masalah perkara ini ya. Di antaranya tadi ada penangkapan, penahanan, nanti ada penggeledahan, penyitaan, dan sampai kepada penerapan pasal-pasal yang tidak sesuai, ya kan? Ada pasal-pasal yang diterapkan yang tidak sesuai. Itulah menjadi salah satu bahan untuk diprapidkan atau diperadilankan. Termasuk adanya orang-orang yang tidak berkepentingan yang mengaku dirinya sebagai korban. Nah, ini juga sudah masuk ke dalam citizen lawsuit yang dilaksanakan di PN Jakarta Selatan, gitu kan. Ini sama, ini juga akan menjadi satu bahan untuk masuk ke prapid. Namun kami kan tidak mungkin masuk semuanya. Kita satu-satu dulu kita lihat apakah ini bisa, ya kan. Tergantung dari hakimnya nanti bagaimana, apakah ini memenuhi syarat, apakah ini nanti cacat formil atau memang boleh aja, maka bisa masuk ke pokok perkara sesuai dengan yang diharapkan oleh Bang Andi tadi gitu kan. Tapi kami juga tetap berjuang semaksimal mungkin untuk klien kami. Ya sekali lagi, kalau memang nanti ada eksepsi di bulan Agustus dan sebagainya untuk Dr. Tipa, silakan ya. Untuk kami juga silakan. Kami berjalan sesuai dengan tugas kami untuk melaksanakan pra peradilan gitu ya. Nah, jadi kita berjalan masing-masing. Ayo kita lakukan ya. Kenapa? Karena selama kami lakukan itu, kami tidak ngarang-ngarang. Kalau kami ngarang-ngarang, berarti hakim sudah menolak. Karena ini memang diatur dalam KUHP yang baru 2025, di mana KUHP yang lama 881 itu, kalau pra peradilan berjalan, berkas perkara dilimpahkan, maka pra peradilan gugur. Tapi kalau di dalam KUHP yang baru ini, apabila pra peradilan sedang berjalan, maka berkas
menunggu sampai pra peradilan selesai atau belum bisa dilimpahkan. Demikian. Baik, terima kasih sekali lagi kita akan memantau bagaimana perkembangan dari perkara ini. Bang Yasena, Bang Andi, terima kasih waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu. Dan pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya yang akan dihadirkan oleh Vena Kintan. Vena.